wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah di kesempatan siang ini pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 kita berkumpul pada siang ini bukan berarti tidak menempatkan sesuatu yang berguna ya Bapak Ibu ya. Kesempatan kali ini kita duduk di sini kumpul bersama yaitu melaksanakan kegiatan yang sangat berguna untuk saya dan juga mudah-mudahan dapat berguna untuk bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama, duduk bersama, berdiskusi bersama untuk berdiskusi tentang visi sekolah. Dan juga saya akan mempresentasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya saya jabarkan lagi, pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan dan pada kegiatan ini termasuk tugas saya yaitu tentang visi dan misi di sekolah. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya, mohon bantuannya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan hidup dan lancar. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu boleh lihat judulnya adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terwujudnya generasi berkarakter, berbudaya, cakap, dan unggul dengan profil Pancasila. Ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Anissa Zain, calon guru penggerak angkatan 11. Di sebelah kanan saya merupakan ibu fasilitator saya, Ibu Dr. Andes Wahyu Nugraheni MSI, dan juga ibu pengajar praktis saya, Ibu Inta Jugantisari. Selanjutnya, yang pertama saya akan bacakan rundown acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, lalu ada berdoa, lalu ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rida Setiawati SPD, dan juga Ibu pengajar praktik saya, Ibu Inta Jugantisari SPD. Lalu kita lanjut ke kesepakatan kelas, lalu ada pendahuluan, kita akan melengkapi kalimat rumpang ya Bapak Ibu ya, yang sempat kemarin saya coba bicarakan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tulis di sticky note. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu boleh ditempel di tempat yang sudah disediakan. Lalu kegiatan intinya nanti kita akan membahas sebentar visi sekolah SD Cibulu 3, lalu visi guru penggerak, prakarsa perubahan dan tahap kinerja. Penutup, refleksi, berdoa dan penutup. Ya, dari Bapak Ibu kita bersama-sama sebelum acara ini kita masuk lebih dalam. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada kegiatan hari ini. Kepada Ibu Rida Setiawati SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Inta, beserta Bapak Ibu guru SD Negeri Cibulu 3 yang sangat saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka mendukung rekan kita Ibu Anissa dalam menempuh pendidikan di pendidikan calon guru penggerak. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita mengucapkan syukur hari ini di siang hari yang sangat cerah kita bisa berkumpul di ruangan ini ditemani dengan kalau menurut saya Ibu Inta guru yang wow,
Alhamdulillah di sini rekan-rekan saya mendukung dari mulai Ibu Anggi pada waktu calon guru penggerak angkatan 7, didukung dengan rekan-rekan, dan alhamdulillah sekarang masuk lagi di angkatan 11 Ibu Anissa J yang merupakan aset bagi sekolah kami, dibantu dengan rekan-rekan lainnya. Mudah-mudahan bisa membawa berkah untuk sekolah kami. Mohon maaf penyambutan kami atau situasi sekolah kami seperti ini Bu Intan. Belum wow, baru beranjak, kalau saya bilang masih satu tangga. Kami sedang memulihkan sekolah ini ya dengan berbagai macam, sudah bertambahnya guru-guru kami, bertambah juga jumlah siswa, dukungan para orang tua murid, dan mudah-mudahan dengan adanya guru-guru penggerak yang ada di sekolah kami bisa menambah kualitas dan kuantitas sekolah kami. Inovasi-inovasi yang sudah kami rasakan untuk sekolah kami, efeknya ya, efek yang sangat positif yang dihasilkan dari guru penggerak ciptaan. Saya bilang ciptaan ya Bu ya, mungkin ya, program inilah yang bisa memotivasi bagi guru-guru yang muda. Kalau saya pernah muda ya, kalau ini yang masih guru-guru yang muda ini, saya selalu memotivasi, yuk kembali kita untuk membangun citra sekolah SMP Negeri 3 ke arah yang lebih baik. Dan alhamdulillah program kami didukung dengan guru-guru dan sudah kembali percaya masyarakat, apalagi dengan sekarang banyak inovasi-inovasi ya seperti inilah ya, banyak dukungan, banyak rezeki tak terduga bagi sekolah kami. Seandainya masih banyak kekurangan, ya itulah figur dari sekolah SD Negeri Cirebon 3 yang mungkin kalau Bu Intan sudah berkeliling kemana-mana, ini masih jauh dari relatif baik kalau menurut sekolah. Tapi yang inilah usaha kami, saya beserta guru-guru mendukung program dari pemerintah, salah satunya dengan diadakannya pendidikan di calon guru penggerak. Mudah-mudahan selalu bergerak. Kalau saya sudah menjadi kepala sekolah yang sangat bergerak, nggak mau diam ke sana ke sini, jadi bergerak ke sana. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru beserta Ibu pengajar praktik. Mohon maaf sekali lagi apabila sambutan dan pelayanan kami segini adanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, memang pada saat ini saya sedang menempuh kegiatan calon guru penggerak. Mungkin juga bisa dirasakan oleh Bu Anggi pada saat itu ya Bu ya. Memang sangat disupport sekali oleh kepala sekolah dan juga teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah kami. Baik, selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian kita bisa mengenal juga ya Bu ya, Ibu pengajar praktik saya. Mungkin kita nanti bisa melanjutkan silaturahmi ke depannya ya, dengan Ibu pengajar praktik saya. Beliau silakan Ibu untuk memperkenalkan dan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cirebon 03, Ibu Rida Setiawati SPD yang sangat semangat, greget gitu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cirebon 03, serta yang saya banggakan CGP saya Ibu Anissa Zen. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat dan rahmatnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita pengikutnya. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, saya sebelumnya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, pertama pastinya kepada Ibu Rida selaku kepala sekolah yang telah menerima saya untuk dapat mendampingi Ibu
Anissa ke 6 bulan ke depan dalam menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi saudara ya Bu ya. Maksudnya Bapak Ibu bisa mensupport kita, mensupport Ibu Anissa, mendukung dalam menempuh pendidikannya selama 6 bulan ke depan. Saya sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Nah ini kan jam rawan nih siang, saya pantun dulu deh ya. Padahal mah nggak bisa. Dicoba. Tumbuh subur pohon merica. Pohon pelindung namanya mahoni. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Boleh nyontek tadi di Google supaya nggak ngantuk. Jadi perkenalkan diri, izin Bapak Ibu guru, nama saya Inta Cukanti Sari, dipanggilnya Inta. Saya saat ini bertugas di SD Negeri Kedung Waringin 05 Bojonggede, dekat kita. Saat ini saya mengajar di kelas 5. Kebetulan saya juga sekarang sedang bertugas di IC PMM di Kecamatan Bojonggede, dan alhamdulillahnya takdir Allah saya bisa bersilaturahmi ke sini sebagai pengajar praktik mendampingi Ibu Anissa, membimbing ya, mendampingi aja deh teman belajar gitu ya selama 6 bulan ke depan sebagai pengajar praktik gitu. Jadi satu pengajar praktik itu mendampingi CGP sebanyak 6 CGP. Nah, salah satunya adalah Bu Anissa di saya. Jadi saya itu ada di Bojonggede ada 1, di Cilebut ini Bu Anissa, kemudian di Al-Madinah, Ciseeng 2, SMA dan SD Ciseeng itu ya. 1 lagi itu SMK Kemang. Alhamdulillah. Jadi selama seminggu ini saya bisa bersilaturahmi ke sekolah-sekolah CGP tersebut. Nanti setiap bulan saya insya Allah kesini, Bapak Ibu jangan bosan, saya silaturahmi ya. Nanti juga bisa, mungkin Bapak Ibu atau Ibu Pak sekolah nanti bisa main ke sekolah saya. Gitu. Jadi letak sekolah saya di perumahan Bukit Waringin Bapak Ibu. Di dalam perumahan Bukit Waringin ada sekolah, nah di situ sekolah saya. Nanti udah di sini. Baik Bapak Ibu itu, nah jadi pada hari ini Bapak Ibu, Ibu Anissa ini di Lokakarya 2 sudah belajar buat visi, tapi visinya adalah visi dirinya sebagai pendidik. Nah dari hasil belajar itu membuat visi untuk dirinya dikembangkan di sekolah untuk memfasilitasi membuat visi sekolah gitu. Membuat visi sekolah, membuat prakarsa perubahan, memfasilitasi Bapak Ibu guru serta Ibu kepala sekolah ingin murid yang seperti apa di masa depan, impiannya apa, mimpinya apa, ingin sekolah seperti apa, muridnya seperti apa, disinkronkan dengan belajar Pancasilanya, profil belajar Pancasilanya. Walaupun ini adalah proses belajar CGP yaitu Ibu Anissa, tapi kita mendukung gitu ya, mana tahu ini bisa menjadi memang visi yang besar buat sekolah ini, bisa menjadi brand gitu ya, brand di sekolah ini visinya tersebut gitu. Jadi mohon nanti keaktifan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu punten, nanti pada acara ini adalah Bapak Ibu akan merumuskan kalimat rumpang gitu ya. Jadi kalimat rumpang ini adalah salah satu sarana media untuk merumuskan visi. Jadi kalimat rumpang, saya memimpikan murid yang titik-titik. Saya ingin sekolah yang titik-titik. Saya percaya bahwa sekolah kita titik-titik. Saya percaya bahwa kita harus melakukan titik-titik gitu. Jadi itu sebagai sarana gitu untuk merumuskan visi gitu ya, agar mimpi kita atau cita-cita kita murid di masa depan itu tercapai. Kemudian nanti kalau sudah merumuskan kalimat rumpang, nah kalimat rumpang itu nanti akan dibentuk kalimat menjadi visi gitu. Setelah itu
Baru perilaku apa ya yang akan kita lakukan, guru terutama ya, guru dan kepala sekolah, perilaku apa nih yang kita dapat lakukan agar visi yang tadi dibentuk dapat terwujud seperti itu. Kemudian baru buat prakarsa perubahannya. Apa nih inovasi, gerakan-gerakan, gebrakan-gebrakan di sekolah ini agar visi tersebut dapat terwujud seperti itu. Pastinya di SD Cilebut 03 pasti sudah buat visi ya Bu ya, di ranker biasanya. Nah gitu. Nanti bisa disesuaikan saja Bu Anissa. Apakah dari hasil kalimat rumpang menyusun tersebut sudah sesuai dengan visi yang sudah ada, berarti tinggal dilanjutkan, atau misalnya menurut Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah, oh perlu disesuaikan atau ditambahkan, yang mangga silahkan gitu ya. Jadi bukan maksudnya untuk merubah visi, tidak, tapi hanya untuk mempertegas gitu ya, memperkuat visi yang telah ada agar dapat lebih terwujud gitu, seperti itu. Sekiranya kayaknya demikian sedikit sambutan dari saya, karena memang ini adalah diskusinya itu yang dipandunya adalah oleh Ibu Anissa gitu ya. Nanti Ibu Anissa yang akan memfasilitasi diskusi ini dengan Bapak Ibu guru, dengan Ibu kepala sekolah, kemudian disinkronkan dengan visi yang telah ada seperti itu. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kata-kata saya yang kurang atau yang salah ya. Terima kasih sebelumnya. Setelah siang-siang ini harusnya mungkin udah pulang, udah istirahat ya Bu ya, Pak ya. Malam mingguan lagi kan ya. Jadi kita berkumpul di sini, terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya gitu ya. Dan juga mohon dukungan untuk Ibu Anissa ya, dan bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua di sini gitu, demi kemajuan sekolah SD Cilebut 03 juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Terima kasih Bu Ita atas sambutannya. Sekaligus juga sekilas mendeskripsikan ya Bu ya tujuan diskusi kita pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang mungkin ada yang di benak Bapak Ibu visi bikin apa ya, bikin visi mungkin ya, tidak Bapak Ibu. Saya di sini hanya mensimulasi ya Bapak Ibu, ketika mungkin nanti mungkin dari kepala sekolah, dari sekolah akan mengupgrade visi dan misi sekolah, mungkin memang kita bisa menentukannya seperti yang saya simulasikan sekarang. Baik Bapak Ibu, cukup sambutan dari Ibu kepala sekolah dan juga Ibu pengajar praktik. Kita langsung saja Bapak Ibu ya untuk mempersingkat waktu. Bapak Ibu, seperti biasa ya, kalau misalnya di kelas kita sebelum mulai pembelajaran pasti kita akan membuat kesepakatan kelas seperti dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita biasakan seperti ini. Saya pribadi juga mungkin saya bisa biasakan di kelas saya, mungkin juga bisa menjadi inspirasi Bapak dan Ibu untuk melakukan kebiasaan di kelas sebelum memulai pelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya. Baik Bapak Ibu, boleh kita lihat di sini ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu semuanya. Yang kedua adalah peserta aktif dalam kegiatan. Biar suasana diskusi kita semakin hidup, Bapak Ibu silakan yang ingin memberikan saran atau mungkin kalau memang belum paham, boleh Bapak Ibu nanti bertanya di sesi tanya jawab. Selanjutnya, menghormati pembicara dan peserta lain. Bapak Ibu, mohon kita sama-sama untuk menyimak Bapak yang Ibu yang sedang berbicara di forum ini. Selanjutnya adalah etika kelas Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah boleh makan dan minum selama kegiatan. Silakan Bapak Ibu dinikmati kuenya. Oh udah habis. Boleh dilanjut Ibu. Ya nanti nambah ya Bu ya. Boleh langsung diambil ya Bu. Biar nggak ngantuk ya Bu ya. Biar nggak telat memil juga ya Bapak Ibu ya. Silakan dinikmati. Bu Yuli punten kalau udah habis ya. Selanjutnya adalah raise hand ketika akan bertanya. Jadi nanti di sesi diskusi tanya jawab Bapak Ibu sebelum bertanya silakan untuk raise hand tangannya ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan lanjut. Iya, kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Ya, ice breakingnya nih mau ice breaking versi kelas rendah atau versi kelas bawah atau kelas atas Bapak Ibu.
Ya, kelas rendah dulu ya, mungkin ya. Kita tepuk semangat dulu kan Ibu ya. Yang lagi viral dang dang dang, ding ding ding, dung 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 ya. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha se, aha aha ma, aha aha semangat. Ya Bapak Ibu ya. Itu kalau dikasih kelas bawah ya, Bapak Ibu kelas 1 2 ya. Saya juga masih mengajar di kelas 3, tapi memang yang icebreaking seperti itu udah, iya apa sih Bu, itu mau masih kelas 1, kelas 2. Makanya saya memang harus memutar bagaimana cara kreatif biar anak-anak kelas 3 ini bisa icebreaking ya Bu ya. Nah, icebreaking yang sekarang Bapak Ibu boleh dilihat ya. Cluenya adalah 1 tahun 12 bulan. Ya, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai bulan Desember. Bulan di bawah selanjutnya bulan Januari. Bulan Januari itu bulan berapa ya Bapak Ibu? Ke-1 ya. Bulan Januari saya pergi ke Singapura. Bulan Februari adalah bulan ke-2. Saya pergi ke Denmark. Selanjutnya pertanyaannya, bulan Maret saya pergi kemana Bapak Ibu? Anda bisa jawab. Saya kasih cluenya lagi. 1 tahun itu ada 12 bulan Bapak Ibu ya. Kalau bulan Januari saya pergi ke Singapura, bulan Februari saya pergi ke Denmark, lalu bulan Maret saya pergi kemana? Bagi Bapak Ibu yang bisa jawab nanti akan dapat giveaway dari saya. Tapi nyusul, saya lupa bawa giveaway-nya. Ya biar semakin hidup nih Bapak Ibu. Lumayan nih giveaway malam minggu nih. Ya. Apa ya? Mungkin Bapak Ibu jawab. Silakan Maisen. Ke Los Angeles, tapi belum kurang tepat Pak jawabannya. Los Angeles ya, ke Palestina katanya itu ya Pak. Silakan Bapak Ibu yang menjawab. Saya kasih cluenya lagi. 1 tahun ada 12 bulan. Bulan Januari itu adalah bulan ke-1. Saya pergi ke Singapura. Bulan Februari itu adalah bulan kedua ya. Saya pergi ke Denmark. Bulan Maret, bulan ke-3 saya pergi ke bulan. Mana? Timor Leste. Ke Timor Leste. 1, 2, 3. Boleh, betul Bapak Ibu. Pak Alan, tepuk tangan buat Pak Alan. Ya, nanti Pak Alan saya kasih giveaway-nya. Nanti tapi gantian ya, nanti Bapak kasih lagi saya. Benar, kata Pak Alan Timor Leste. Tapi ekspektasi saya sih jawabannya Thailand ya Pak ya, gitu. Benar. Bulan Januari itu bulan ke-1. Huruf 1 depannya huruf apa? S. Bisa Bapak Ibu pergi depannya S. Singapura, Singaparna, dan lain-lainnya. Tapi kalau yang lebih keren Singapura saya kasihnya. Lalu bulan Februari itu bulan berapa Bapak Ibu? Huruf 2 depannya huruf apa? Huruf D ya Bapak Ibu. Jadi bisa pakai kata Denmark. Yang internasional aja supaya lebih semangat. Bisa Depok atau yang lain-lainnya ya. Yang terakhir bulan Maret saya pergi ke bulan Maret adalah bulan ke-3. 3 itu huruf awalnya apa? T ya. Boleh Thailand, boleh Timor Leste ya. Boleh Tasik, boleh Bapak Ibu seperti itu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sudah berpikir keras ya. Biar ngilangin ngantuknya ya Bapak Ibu ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Boleh dipakai dikit di kelas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Alan sudah menjawab. Nanti insya Allah giveaway-nya diantarin ke kelas ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Icebreaking sudah selesai, nanti kita akan ada icebreaking lagi. Siapa tahu nanti Bapak Ibu yang beruntung Bapak Ibu ya. Selanjutnya, oke, saya akan menyebutkan lagi tujuan diskusinya. Tujuan diskusi hari ini yang pertama adalah kita evaluasi bersama Bapak Ibu visi sekolah. Apakah sudah berpihak pada murid ya? Apakah harus ada yang di-upgrade ya? Sama sekali tidak diganti ya. Kita hanya mendiskusi bersama Bapak Ibu ya, visi sekolah itu seperti apa? Apakah sudah sesuai? Apakah kita mungkin belum paham ya Bapak Ibu ya? Nanti kita diskusi bersama. Selanjutnya adalah kita mengidentifikasi bersama ya. Kita kembangkan program-program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah, guru, kepala sekolah dan juga lainnya siswa. Jika visi sekolah sudah berpihak kepada murid, Bapak Ibu ya, saya garis bawahi lagi, pendidikan saat ini adalah dituntut harus berpihak kepada murid, Bapak Ibu ya.
Selanjutnya yang terakhir adalah kita merumuskan visi dan program yang berpihak pada murid jika visi sekolah belum berpihak pada murid. Tapi tidak hari ini kita merumuskan visinya, karena pada kesempatan kali ini kegiatan ini saya mensimulasi jika kita akan mengupgrade visi sekolah kita. Baik Bapak Ibu, bisa dimengerti Bapak Ibu, kita akan lanjut. Iya. Sekarang Bapak Ibu kita kembali lagi ke belakang. Bapak Ibu, jadi benak Bapak Ibu apa sih visi itu? Ya. Kalau di sini sudah ada beberapa foto sebagai penghias Bapak Ibu. Mohon maaf jika tersetona ya. Visi itu seperti apa Bapak Ibu? Yang ada di benak Bapak Ibu. Visi itu apa? Cita-cita atau rencana atau impian ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti sudah bisa jadi acuan untuk kita menulis kali keterumpang bersama Bapak Ibu. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan Bapak Ibu ya. Jadi visi itu juga bisa kita bagikan sebagai bayangan kita di sebuah lukisan pada kanvas yang masih kosong. Jadi di dalam kertas yang masih kosong atau kanvas kita yang masih kosong itu kira-kira kita mau lukis apa, kita mau buat gambar apa. Ya, kanvasnya itu adalah sekolah ya, objeknya sekolah dan juga siswa kita akan kita hantarkan seperti apa, kita akan didik seperti apa, kita impikan murid-murid kita tuh akan seperti apa. Pasti semuanya Bapak dan Ibu memimpikan yang bagus-bagus ya Bapak Ibu ya, mimpinya yang tinggi-tinggi, ekspektasinya juga yang tinggi-tinggi. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, selama itu masih dalam bentuk kebaikan ya, kita bisa merumuskan visi itu semua. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya di sini kita akan coba ya Bapak Ibu, saya akan memberikan sticky note, saya akan keliling Bapak Ibu. Kemarin saya sempat berikan soal Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya punya sebuah kalimat rumpang, boleh didiskusikan atau direncanakan dulu visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu tuh memimpikan anak-anak itu belajar seperti apa. Bapak itu tuh inginnya anak-anak ibu, bapak ibu tuh pengennya jadi apa ya. Kalimat rumpang cita-cita kita untuk murid ya. Bukan hanya murid aja yang punya cita-cita, kita juga pasti punya cita-cita Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang ya, Bapak Ibu boleh langsung tulis aja jawabannya. Saya akan bagikan sticky note-nya. Boleh sambil langsung ditulis Bapak Ibu. Satu aja ya. Nanti ada 6 Pak. Ada 6 tuntas saya berikan. Boleh disahabat ada yang boleh di iya, disahabat. Bintang. Ya. Satu, jadi kita warna-warni nanti Pak. Biar warna-warni. Makanan juga jangan berantem makanan. Ibu, kita sama-sama ya. Mungkin masih ada di benak ibu mimpi bapak ibu itu seperti apa, representasi untuk muridnya ya. Terima kasih. Oh, ibu belum. Saya tulisnya sampai 6 gitu Bu. Satu dulu Pak. Oh, Kita memimpikan murid-murid yang jangan panjang-panjang, satu silabus Pak. Jadi kalau udah selesai boleh nanti ditempel di yang pertama sini Pak ya, yang pertama. Yang nempel Bapak. Boleh ke depan ya Pak sambil olahraga biar nggak ngantuk. Yang boleh yang singkat, jelas, padat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, sudah. Kalau masih ke Bu Adus Setiap pojok. biar tenang. Ibu. Udah ada sampai 6 ya Bapak Ibu. Ada 6 kalimat rumpang yang akan kita letakkan bersama-sama. Nggak apa-apa, nanti kasih nama juga. Ya. Yang banyak. Kata kepala sekolah, nanti disimpan ya Bu Nisa biar saya tahu guru-guru pengennya seperti apa. Aduh, saya lupa nggak dikir tulisannya. Ya, yang warna hijau itu nanti kita tulis.
Ya boleh dikasih nama Bapak Ibu. Nanti itu kalian penilaian ya Bu. Ini lagi. Sudah semua? Ada yang mau dibantu menempelkan? Sudah cukup Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu sudah menuliskan kita memimpikan murid-murid yang titik. Rahasia ya Bu ya, sudah ditambahkan. Baik, lanjut. Yang kedua, ya, ada kalimat tumpang. Mari kita lengkapi. Kita percaya bahwa murid adalah, ya silakan Bapak Ibu ditulis lagi. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu boleh ditempel di kertas yang kedua ya Bapak Ibu. Baru satu. Jatuh dengan Pak. Ada. Maaf ya Bapak Ibu jadi olahraga. Boleh sambil dipikirkan. Bapak belum dapat? Belum dapat. Oh belum dapat. Kalau dapat 1 lembar Bu. Ya, maaf Pak. Oke, silakan. Oke, mantap. Tulis Bu, untuk nanti sudah. Yuk. Ya Bapak Ibu, jangan kita santai aja Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga nanti ada yang warna orange sih Bapak Ibu ya. Nggak ada kan? Oh, mau tukar Bapak? Bapak? Iya, yang tabel nomor 2 sudah mulai terisi Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa murid adalah ya kan yang kita tahu saat ini murid itu mempunyai keistimewaan ya Bapak Ibu yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan semuanya Bapak Ibu ya. Kita juga mendidik saat ini itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang bawaan dari lingkungan ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa tidak bisa merubah ya. Yang perlu kita inginkan adalah mendampinginya. Dan juga kita mendidik anak itu sesuai dengan kodrat zaman pada saat ini ya Bapak Ibu ya, generasi Gen Z ya Bapak Ibu. Sedangkan kita adalah generasi lanjutan ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa disamakan dengan model pembelajaran kita pada saat dahulu kita sekolah ya Bapak Ibu ya. Itu sangat berbeda sekali. Selanjutnya Bapak Ibu sudah dapat kertas ingatnya. Kita akan lanjut ke poin ketiga. Ya. Di kalimat tumpangnya adalah di sekolah kita mengutamakan titik. Ya, contohnya kita mengutamakan agar murid kita itu mendapatkan pembelajarannya yang merata, Bapak Ibu ya. Contohnya seperti itu. Misalkan di sekolah kita mengutamakan murid-murid yang mempunyai potensi yang bisa kita hantarkan menuju prestasi ya Bapak Ibu, contohnya seperti itu. Mungkin Pak Angga, guru PJOK, saya tuh mengutamakan anak saya semuanya supaya bisa berolahraga ya. Bisa lari, bisa melakukan pemanasan seperti itu ya. Atau murid mungkin yang guru ngapel, guru agama, saya mengutamakan anak-anak saya supaya lancar membaca Al-Quran juz 30-nya seperti itu. Ada targetnya masing-masing Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu bisa tuangkan mimpi Bapak Ibu seperti apa. Nanti boleh yang sudah selesai silakan ditempel di tabel yang ketiga. Aduh. Oh. Berita untuk nanti selanjutnya. Kita sambil olahraga ya Bu ya. Sambil olahraga biar sehat.
juga sudah mendukung ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita selalu. Silakan Bapak Ibu sambil dinikmati ya Bu ya sajiannya. Maaf kalau memang masih banyak kurang ya. Nanti nambah ya Bu ya kalau memang masih kurang ya. Kita nambah ya Bu ya. Nambah ya Bu. Mungkin Bapak Ibu yang belum dapat mungkin kotak snacknya boleh tunjuk tangan. Willy sudah semua ya Willy ya? Sudah semua. Bolong ya Bapak Ibu, Ibu ntar Ibu bolong. Iya Bapak Ibu. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Poin yang keempat, masih semangat ya? Masih semangat, insya Allah. Kalau nggak semangat, harus semangat Bapak Ibu. Yang poin keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk maju, ya, bergerak ya Bapak Ibu ya. Ya kita ini pengennya seperti apa sih Bapak Ibu? Kita ini kan sebagai warga sekolah juga ya Bapak Ibu ya, aktor utama di sekolah sebagai guru. Nah kita ini yakin nih anak-anak kita ini yang mempunyai potensi-potensi ini bisa berprestasi di lomba manapun. Ya. Yang sederhananya saja, kita yakin anak-anak didik kita itu dapat menerapkan budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di kelas. Mungkin ya setiap hari kita berikan wejangan-wejangan, nah teruslah berbuat baik gitu ya. Nah teruslah jadi anak yang baik seperti itu ya. Contoh sederhananya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya yakin kita anak-anak kita itu akan seperti apa. Kalau sudah selesai, boleh ditempel Bapak Ibu ya. Ya kalau lanjut yang sudah selesai ya harapannya Bapak Ibu dari diskusi ini Bapak Ibu nanti mungkin ketika punya mimpi atau cita-cita mungkin Bapak Ibu seperti apa Bapak Ibu mungkin bisa tuliskan ya di sebuah secari kertas lalu Bapak menandatangan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin bisa terwujudkan ya Bapak Ibu mimpi Bapak Ibu. Aduh, udah 10 balik saya. Tadinya hanya pakai Padlet Ibu ya, cuma saya memang belum siap. Khawatir Bapak Ibu tidak bawa laptop, jadi saya pakai sticky note ini. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, olahraga ya. Seru ya. Nanti dapat galon dari saya. Warna merah. Katanya dia suka warna ungu. Bu, ya. Ya, kita akan lanjut ke poin yang kelima. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa lingkungan kita itu seperti apa ya Bapak Ibu ya. Ekosistem di sekolah kita itu seperti apa Bapak Ibu. Karena mungkin memang dari para siswa juga dari kodrat alamnya itu ya, dari lingkungannya masing-masing pasti berbeda-beda, tidak satu. Dan kita pun para guru di sekolah ini berasal dari kodrat alam yang berbeda-beda, beda kepala, beda visi, mungkin beda mimpi, beda kebiasaan ya. Tapi kita paham di sekolah ini kita akan mewujudkan visi di sekolah yang seperti apa. Kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa tempel di tabel yang ke-5 ya Bapak Ibu. Terakhir yang ke-6. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu boleh langsung tempel.
Iya Bapak Ibu, dari sticky notes yang sudah kita tempelkan pada hari ini, pada hari Sabtu ini tanggal 3 Agustus, sudah tertempel mimpi-mimpi Bapak Ibu ingin seperti apa, ingin menjadi pendidik yang seperti apa, ingin mempunyai cita-cita terhadap model seperti apa. Semoga bisa menjadi afirmasi positif dari Bapak Ibu. Semoga nanti bisa segera terwujudkan. Bapak Ibu ya, apa speaking dulu ya, speaking lagi. Ya. Oke. Oke, terakhir Bapak Ibu, ya kalimat rumpang yang akan dilengkapi. Oh, sampai 5 Bapak Ibu, ternyata bukan sampai 6. Harusnya sampai 6 ya Bapak Ibu ya. Lanjut, sudah selesai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh kita lihat nih. Sekolah kita dari berbagai kegiatan. Saya Punten mengambil foto dari berbagai sumber Bapak Ibu, dari Instagram, mungkin dari postingan-postingan Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan yang terbaru Bapak Ibu ya. Kegiatan kita di sekolah yang terbaru. Secara tidak sadar kita sudah menjalankan visi kita di sekolah ya Bapak Ibu ya. Lanjut, saya akan membacakan ya kalimat-kalimat rumpang dari Bapak Ibu. Dimulai dari yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Kita memimpikan murid yang seperti apa Bapak Ibu ya. Yang pertama kita baca ingin anak yang berakhlak mulia ya. Sepertinya ini dari guru mapel agama ya Bapak Ibu ya. Ingin juga beriman dan bertakwa, baik sopan, berakhlak kreatif. Lalu memimpikan murid yang mempunyai akhlak mulia, yang berbudi luhur, dan mencintai pengetahuan. Bisa saya simpulkan ya, para Bapak Ibu guru di SD Cilembu 3 ini memimpikan murid-muridnya ingin menjadi anak yang baik dan mempunyai akhlakul karimah ya Bapak Ibu ya, berakhlak yang baik. Ya, berakhlak yang baik itu kan sudah global ya Bapak Ibu ya, menjadi anak baik yang sopan dan santun ya, dan juga menghormati orang tua, baik orang tua kita di sekolah maupun orang tua kita di rumah. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita kilas kembali pertanyaan yang nomor 2. Poin yang kedua, ya kita ingat kembali. Kita percaya bahwa murid kita adalah ya dari ada beberapa guru yang sudah menuangkan anak-anak yang unik, memiliki bakat dan karakter yang berbeda-beda. Kertas kosong yang harus saya lukis ya umpamanya ya Bapak Ibu ya, individu yang unik sehingga mempunyai karakter yang berbeda. Lalu ada lagi sumber inspirasi yang menghasilkan afirmasi yang positif Bapak Ibu. Memang anak itu ya sesuatu sekali Bapak Ibu ya. Bisa saya simpulkan memang Bapak Ibu mempunyai harapan yang luar biasa Bapak Ibu ya, demi kebaikan para murid-murid kita dan generasi kita selanjutnya ya Bu ya. Semoga bisa juga dikaitkan dengan dari poin yang pertama, kita memimpikan ya untuk generasi selanjutnya berakhlakul karimah Bapak Ibu ya. Lanjut, poin yang ketiga tadi kita ingat kembali. Ya, di sekolah kita mengutamakan ya, kebanyakan mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah, di sekolah itu semuanya pembelajaran di kelas kebanyakan sudah happy, have fun ya, berbagai ice breaking diterapkan ya sampai anak itu kaku atau sampai jadi es ya lama-lama. Alhamdulillah turun hujan, Allah masih berkafian. Dan juga di sini juga banyak yang memberikan pelayanan terbaik dan berpihak adil kepada semua siswa. Apapun karakteristik siswanya, keistimewaan siswa masing-masing wajib kita layani Bapak Ibu ya. Dan juga anak-anak lebih menjadi anak yang mencintai olahraga supaya sehat jasmani dan rohani. Menyala apa enggak di olahraga kita ya. Jadi memang kesimpulannya Bapak Ibu inginnya mengutamakan siswa ya Bapak Ibu ya, semuanya terpenuhi ya Bapak Ibu kebutuhannya ya Bapak Ibu ya, baik dari kebutuhan pelajaran dan juga kebutuhan untuk menjadi manusia yang beradab dan baik Bapak Ibu. Selanjutnya di poin yang keempat. Poin yang keempat itu
itu nanti kita ingat kembali, kita warga di sekolah ini yakin untuk warga di sekolah yakin untuk yakin menciptakan budaya positif di sekolah, lalu membangun sebuah gambaran ideal dalam perspektif jangka panjang ya. Anak-anak yang sukses dan bahagia, memiliki bakat, menciptakan generasi terbaik di bidang kesukaannya. Ya, jadi banyak kaitannya Bapak Ibu ya, mimpi-mimpi dari semua Bapak Ibu di sini semuanya kita yakin untuk mencetak generasi yang gemilang dan cemerlang Bapak Ibu ya. Lanjut yang terakhir, yang kelima, poin yang kelima. Kita lihat lagi, sorry. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa berbeda tapi saling melengkapi ya. Lalu ada yang menulis paham bahwa kita memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Bukan hanya murid-murid ya Bapak Ibu ya, kita juga sebagai guru mempunyai pemahamannya masing-masing ya Bapak Ibu ya, dari konteksnya seperti apa. Tapi memang kita harus bersatu supaya mewujudkan visi misi yang sempurna. Kita ambil kesimpulannya bahwa Bapak dan Ibu semua sepakat paham bahwa warga di sekolah kita bisa menciptakan visi yang berpihak kepada murid Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu yang meriah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan melengkapi kalimat rumpang dari kelima poin tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu mempunyai mimpi atau ingin mewujudkan mimpi apa untuk muridnya, bisa Bapak tuangkan dulu, Bapak dan Ibu guru tuangkan, bisa cari kertas mungkin disimpannya. Itu bisa loh Bapak Ibu menjadi afirmasi positif buat kita ya, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, kita sudah melengkapi semua kalimat rumpang ya Bapak Ibu ya, yang kita sudah lengkapi. Nah sekarang saya akan men-spill visi sekolah dari SD Cirebon 3 ya Bapak Ibu. Masya Allah kemarin saya sempat beberapa waktu mempelajari visi dari SD Cirebon 3, karena saya juga termasuk baru bergabung di sini baru ada 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi memang saya masih harus banyak berdiskusi dengan rekan sejawat, Bapak dan Ibu guru yang sudah senior terkait visi dan pembiasaan di ekosistem sekolah kita di SD Cirebon 3. Visi dan sekolah di SD Cirebon 3 adalah, mari kita ingat kembali Bapak Ibu, mewujudkan suasana sekolah yang kondusif, disiplin dan berprestasi berdasarkan iman dan takwanya. Berarti di sini dunia dan akhirat ya Bapak Ibu ya, dunia dan akhirat sekali. Selain kita mendisiplinkan, mencetak generasi kita yang berbudaya positif ya, berkelakuan baik dan bisa mengatakan prestasi, kita juga tidak melupakan agama kita masing-masing Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, sudah selesai Ibu ditulis? Sudah. Baik, kita lanjut. Iya, dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu sudah tuliskan dan sudah Ibu tempel di kertas, dan saya juga sudah spill visi sekolah dari SD Cirebon 3. Pertanyaan saya adalah, apakah sudah selaras dengan kalimat yang Bapak Ibu tuliskan? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat. Apakah sudah selaras? Yes atau masih belum? Yes. Kalau masih belum, mungkin nanti kita bisa upgrade bersama-sama di lain kesempatan ya Ibu Rida ya. Oke, mungkin dari Bapak Nanang ingin menambahkan saran, silakan Bapak. Kalau Pakai mic Pak. Baik, terima kasih Bu Lisa. Iya Pak. Ya, santai aja Pak. Sedikit mungkin review dan menambahkan sudah dipaparkan. Sudah banyak dari teman-teman yang memberikan notes catatan ya untuk visi-visi sekolah kita, dan kebetulan
kata-kata atau poin-poin yang diberikan oleh kawan-kawan kita itu hampir 95% mengarah ya ke ke visi dan visi sekolah SDN Cibubur 3. Situ kan ada mewujudkan suasana sekolah yang kondusif, disiplin dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Di hampir semua mungkin keinginan dari kawan-kawan sudah terakomodasi ya barangkali ya, atau mungkin emang dulu juga menyusun visi ini kan berdasarkan kawan-kawan semua ya. Mungkin pendapat saya. Kemudian kalaupun nanti untuk tahun ajaran yang sekarang berjalan kebetulan sedang mereview KSP, barangkali isinya mau diubah, bukan dirubah ya, tapi diubah ya. Kalau dirubah mah lewat gitu ya. Bisa saja nanti mungkin kepala sekolah mengajak kita untuk menyusun kembali atau mungkin merangkai kembali apa sih angan-angan kita gitu ya, cita-cita kita, keinginan kita demi majunya SDN Cibubur 3. Barangkali itu tambahan dari saya, Bu Isa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nana. Beliau adalah kurikulum di sekolah kami di SDN Cibubur 3 ini. Bapak Nana sudah meluruskan juga, sudah menjadi kata-kata yang sempurna ya Pak ya, bahwa visi kita di sekolah ini dari kebanyakan ibu bapak dan ibu tadi yang sudah menempelkan tulisan katanya sudah hampir selaras ya Bapak Ibu ya. Mungkin di kesempatan waktu karena memang semua sekarang kurikulumnya memakai kurikulum merdeka ya Bapak Ibu yang berpihak kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin sewaktu-waktu dari utusan dari Ibu Kepala Sekolah bisa kita upgrade bersama ya Bapak Ibu ya, dan diskusi seperti ini kembali. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Oke baik, kita sudah melengkapi kalimat rumpang bersama-sama Bapak Ibu. Nah selanjutnya adalah ya, di sini saya akan bukan mengganti visi sekolah Bapak Ibu ya. Jadi memang dalam tugas saya di pendidikan calon guru penggerak ini saya diajarkan ya, diminta untuk bisa membuat visi dan prakarsa perubahan. Jadi bisa dikatakan ini hanya simulasi Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita di lain waktu mempunyai kesempatan dari amanat dari kepala sekolah, kita akan mengupgrade visi sekolah kita seperti apa. Kita sudah tahu gambarannya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Saya pun masih belajar, mungkin masih banyak salahnya. Mohon dimaklumi jika masih ada salahnya Bapak Ibu. Jika berkenan ingin menambahkan, saya silahkan untuk menambahkan. Visi saya yang saya sajikan adalah terwujudnya generasi yang berkarakter, berbudaya, cakap dan unggul dengan profil Pancasila ya. Jadi saya kaitkan dengan profil Pancasila Bapak Ibu yang berkarakter, yang berbudaya, cakap dan unggul. Jadi saya memimpikan murid-murid di sekolah ini, di sekolah kita untuk menjadi generasi yang berkarakter ya. Karena bermacam-macam karakter kita bisa berkolaborasi ya dari semua karakter anak yang berbeda-beda Bapak Ibu, dan juga dari budaya yang berbeda-beda. Karena memang di sekolah kita ini memang sudah banyak pendatang ya dari lingkungan kita, mungkin dari luar Jawa ya, atau tempat tinggalnya yang jauh di sana dan sudah pindah di sini. Kita satukan budaya kita selaraskan dengan budaya kita yang ada di sekolah. Ya, cakap dan unggul. Ya. Unggulnya seperti apa? Untuk perkembangan pendidikan di sekarang kan kebanyakan sudah menggunakan metode batik Bapak Ibu ya, berbasis teknologi. Jadi kita tidak bisa melupakan itu semua. Kalau misalkan mungkin anak kita sudah punya TikTok, mungkin Instagram, sering aktif di dunia medsos, karena memang itu sudah kodrat zamannya Bapak Ibu. Jangan diomelin, jangan dikucilkan ya Bapak Ibu, terlalu sudah dewasa sebelum waktunya seperti itu ya. Mungkin bahwa kita sebagai guru juga mungkin bisa
masuk ke dalam dunianya, tapi kita isi dengan budaya-budaya positif agar anak memakai media sosial itu juga ke arah yang positif ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bu Lisa boleh apa? Silakan. Boleh, silakan. Ya. Selanjutnya generasi berkarakter. Ini sangat simpel, kemudian bagus lah kalau menurut saya ya. Oke, Ini sebagai silakan. mungkin sebagai referensi atau Iya. sebagai apa ya tadi prakarsa ya. Terima kasih Pak. Ya. Cuman mungkin ada sedikit revisi redaksi kalau menurut bahasa Indonesia agak kurang punten saya. Iya, bahasanya ya Pak ya. Iya, mungkin nanti saya. Kalau menurut saya untuk redaksinya mungkin kalau menurut saya terwujudnya generasi berkarakter, berbudaya, cakap dan unggul yang berprofil Pancasila. Baik Bapak, terima kasih Pak Nana masukannya ya. Terwujudnya generasi berkarakter, berbudaya, cakap dan unggul dengan yang berprofil Pancasila. Terima kasih Pak Nanang ya. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau misalnya masih ada kekurangannya. Dan inilah visi saya, melihat tidak untuk mengubah visi yang ada di sekolah sekarang, tapi ini adalah wujud gambaran saya ketika saya nanti akan membuat visi untuk sekolah seperti ini. Visinya Bapak Ibu ya, terwujudnya generasi berkarakter, berbudaya, cakap dan unggul yang berprofil Pancasila. Selanjutnya, ya kita ingat kembali Bapak Ibu ya, 6 karakter dalam profil Pancasila. Selamat Bapak Ibu yang sekarang pengajarnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kita berdampingan dengan 6 karakter profil Pancasila ini, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi mungkin sedikit masukan kalau misalnya memang nanti kita akan mengupgrade visi kita tidak melupakan 6 elemen profil Pancasila itu seperti ini ya Bu ya. Jadi biar kekinian visinya Bapak Ibu. Lanjut ya, tadi visi yang sudah saya sajikan. Lalu selain dari visi ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini adalah harapannya adalah perubahan positif yang bermanfaat di ekosistem sekolah kita masing-masing, di sekolah kita maksudnya. Jadi prakarsa perubahan saya adalah upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam menjaga lingkungan sekolah, melibatkan pengurangan sampah plastik non-organik serta pengelolaan sampah menjadi benda yang bermanfaat. Ya Bapak Ibu ya, topik sampah itu memang selalu menjadi daging ya Bapak Ibu ya di setiap diskusi ya Bapak Ibu. Saya mengapa mengambil pengelolaan sampah plastik non-organik? Mungkin di sekolah kita sudah ada penjaga sekolah ya yang merapikan ketika selesai pembelajaran ya Bapak Ibu ya, sudah rapi. Tapi saya pengen murid-murid saya itu, murid-murid kita sudah bisa melibatkan pengurangan sampah plastiknya itu, karena mereka kan kita bawa sampah plastiknya dari mereka ya, yang jajan gitu ya, masih buang sampahnya ke dalam satu tempat sampah yang sama, jadi dicampur sampah plastik, non-organik dan juga organik terbagi satu. Nah, mimpi saya, prakarsa perubahan saya ingin anak-anak itu sudah bisa dan membedakan mana itu plastik organik dan non-organik. Dan sampah plastik non-organiknya ini bisa kita jadikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kita daur ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Saya menggunakan inquiry apresiatif ya Bapak Ibu. Jadi dalam membuat visi dan prakarsa perubahan tentunya tidak hanya berupa tulisan, tidak hanya berupa deskripsi dan teorinya seperti itu ya. Jadi memang harus dimasukkan ke dalam poin-poinnya tersebut Bapak Ibu ya. Di sini saya menggunakan kanvas Bagja. Bagja itu sebuah akronim singkatan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bagja, B, buat pertanyaan. Buat pertanyaan dari prakarsa perubahan yang sudah kita buat. Dengan siapa? Ya, saya melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat dan juga murid kita sebagai warga sekolah untuk menyempurnakan visi dan misi saya, prakarsa perubahan saya. Tentunya saya membutuhkan rekan sejawat, kepala sekolah dan pihak
ya untuk membantu dalam program ini ya Bapak Ibu dengan kanvas baca. B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya itu gali impian, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya itu terakhir adalah atur eksekusi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia sebelum kita memulai cerita, membuat cerita kita harus ambil dulu langkah awal seperti apa, gagasan awalnya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan membuat program ini, visi ya, dan prakarsa perubahan yang akan kita implementasikan di sekolah, kita harus tuangkan dulu akan seperti apa, mengambil metode yang seperti apa ya. Kalau saya mengambil dari metode inquiry apresiatif dalam poinnya kanvas baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi ya, nah ini yang sudah saya buat Bapak Ibu ya dari prakarsa perubahan dalam kanvas bagiannya. Berikut adalah tabulasi dari bagian tersebut. Dimulai dari buat pertanyaan utama ya, bisa kita lihat bersama Bapak Ibu. Saya membuat pertanyaan awal dulu untuk saya sebagai bahan untuk berkolaborasi sebagai dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga warga sekolah. Yang pertama, mengapa lingkungan sekolah kotor dengan banyak sampah dan bungkusan dan minuman yang menumpuk? Yang kedua, bagaimana solusi agar lingkungan sekolah bersih dari limbah yang tidak dapat terurai? Dan siapakah yang akan menindaklanjuti permasalahan limbah sampah ini? Kan nggak mungkin saya semuanya ya Bapak Ibu ya. Kita butuh berkolaborasi ya. Lalu tindakan dari pertanyaannya itu dari poin yang pertama, saya akan mendiskusikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya, rekan sejawat guru saya mengenai lingkungan sekolah kita ya. Untuk yang kedua, tindakannya saya juga selain berkolaborasi dengan para rekan sejawat, saya juga sosialisasi dengan warga sekolah, dengan murid, dan juga mungkin dengan orang tua murid dari sekolah ya Bapak Ibu. Kan gak lucu misalkan anak-anak di sekolah sudah rapi semuanya, sudah buang sampah pada tempatnya, sudah bisa membedakan mana sampah organik dan non organik, tapi di rumah tidak di wali muridnya orang tuanya di rumah masih buang sampah sembarangan atau masih buang sampah terus lempar ke kali, masih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah lanjut yang ketiga, tindakannya dari siapa saja yang akan menindaklanjuti permasalahan ini, yaitu mengadakan pelatihan pengolahan sampah organik dan non organik. Kita bisa berkolaborasi juga dengan pihak luar ya Bapak Ibu. Dan dalam menindaklanjuti permasalahan limbah ini, itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah. Kita juga dari sampah limbah non organik ini kita dapat menggali kreativitas anak ya Bapak Ibu ya. Kita buat sesuatu menjadi yang bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya dari ambil pelajaran ya. Ambil pelajaran. Pertanyaannya saya sudah buat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan warga sekolah ya untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan ya, yaitu dengan mengajak warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Kan nggak mungkin saya teriak-teriak anak-anak jangan buang sampah sembarangan ya, tapi kita berkolaborasi, mungkin kita bisa sematkan di pembelajaran kita di kelas ya, untuk menjaga sekolah agar sampahnya tidak kemana-mana ya, terkelola dengan baik ya. Yang kedua, apa yang harus murid lakukan untuk mendukung terciptanya sekolah yang ramah lingkungan ya, bagaimana kita menggali kreativitasnya, harus mulai dari mana ya. Dimulai dari dengan sederhana, yaitu membuat jadwal tugas piket kebersihan pada setiap kelas. Yang saya lihat alhamdulillah untuk kelas atas semuanya sudah rutin piket setiap pulang sekolah, mungkin nanti bisa menyusul dan kelas bawahnya ya Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa mewujudkan ini bersama-sama. Yang ketiga adalah dengan konsep bagaimana kita dapat menciptakan sekolah yang ramah lingkungan ya. Nggak mungkin kan setiap hari anak-anak suruh ngambilin sampah mulu ya. Kan kita capek ya Bapak Ibu buat ngitinya ya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada setiap kelas untuk menampilkan ini kreativitas seperti apa supaya sekolah itu bisa terjaga lingkungannya dengan baik Bapak Ibu. Lalu kita bisa berkolaborasi dengan para rekan sejawat guru
membuat pembagian tugas ya untuk pelaksanaan di wilayah sekolah. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan RT setempat atau dinas kebersihan yang sudah rutin ya mengambil sampah kita setiap minggunya, dan kekuatan sarana dan prasarana alat kebersihan dan ketersediaan tempat sampah di sekitar sekolah. Alhamdulillah untuk sapu dan alat-alat kebersihan semuanya sudah disiapkan oleh kepala sekolah ya Bapak Ibu, dan juga tempat sampah yang organik dan non-organik sudah ada beberapa, insya Allah nanti mungkin bisa lebih banyak tersedia di beberapa koridor. Jadi anak-anak tidak satu saja ya Bapak Ibu. Iya nggak apa-apa Bu Rizka. Makasih udah datang. Silakan duduk Bu Rizka. Lanjut Bapak Ibu, langsung lanjut ya Bu Rizka ya. Kita akan menggali mimpi dari kanvas bagiannya. Mimpi kita, dampak apa kalau kita sudah mewujudkan sekolah ramah lingkungan? Akan menjadi apa sekolah kita kalau sudah terwujud dari visi yang sudah dibuat, dari prakarsa perubahan yang sudah dibuat akan terwujud seperti apa? Ya, dari usaha kita, dari kolaborasi antar warga sekolah, dan bagaimana dampaknya terhadap siswa? Apakah ini baik, positif, atau merugikan atau yang lainnya? Dan akan tercipta sekolah yang seperti apa? Apakah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan siswa, sesuai dengan ekspektasi dari orang tua murid? Apakah akan tergali juga kreativitasnya? Akan menghasilkan sesuatu kah? Ya, tindakannya adalah yang pertama, kita akan wujudkan lingkungan sekolah kita. Pastinya kalau sekolah kita bersih, sampah kita terkelola, yang pastinya sekolah akan menjadi asri, sejuk, dan juga nyaman ya Bapak Ibu ya. Dan juga dampaknya akan menjadi lingkungannya juga bersih ya. Jadi anak-anak juga belajarnya juga jadi nyaman ya, dan juga bisa meningkatkan prestasi belajarnya pastinya. Dan yang terakhir, dengan terciptanya sekolah yang sesuai dengan keinginan kita semua sebagai warga sekolah, kita mudah-mudahan bisa menjadi mewujudkan sekolah adiwiyata, Ibu ya, yang menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Masya Allah sekali Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu biar semangat Bapak Ibu. Terakhir, kita jabarkan rencana. Desain kita kan seperti apa? Ya, sudah kita implementasikan di kelas, sudah kita buat pembiasaan kepada siswa, sudah rutin, sudah terwujud. Para rekan guru sejawat sudah berkolaborasi dengan semua warga sekolah, dengan orang tua, bahkan dengan warga sekitar sekolah Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya adalah kita akan membagi tugas, siapa yang akan mengawasi supaya selalu berjalan ya Bapak Ibu ya. Karena biasanya yang saya rasakan itu saat ini program-program yang kita sudah buat terrealisasikan itu viralnya di awal-awal aja. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan program kita itu supaya jalan terus, supaya rutin terus Bapak Ibu ya. Siapa yang akan mengawasi dan siapa yang akan memonitoring dan mengevaluasi program sekolah ramah lingkungan kita? Dan pastinya kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Kepala sekolah yang akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program sekolah ramah lingkungan kita. Dari pengelolaan sampah non-organik, kita bisa menjadikan program sekolah yang ramah lingkungan ya. Lalu selain dari siapa yang akan mengawasi, apa indikator keberhasilannya Bapak Ibu? Indikator apa yang akan kita buat, yang akan kita terapkan untuk sekolah ramah lingkungan kita? Yaitu indikatornya adalah indikator keberhasilannya dengan tertib, terlaksana, dengan sesuai jadwal yang telah diberikan oleh guru dan siswa. Jadi bukan hanya siswa saja yang disiplin dengan tertib membuang sampahnya sesuai dengan tempatnya, kita juga para guru ya Bapak Ibu ya membiasakan. Lalu indikator keberhasilannya adalah terciptanya lingkungan yang menarik ya, dengan adanya modifikasi kreativitas siswa. Mungkin dari sampah non organik itu bisa kita buat hiasan sebagai hiasan kelas di koridor kelas kita, bisa kita hiasi ya Bapak Ibu. Hiasannya sederhana namun bisa berupa yang bermanfaat Bapak Ibu ya. Selain dari hiasan juga kita bisa buat sesuatu yang berguna seperti pot bunga, pernak-pernik, lukisan dari tutup botol, dan kita bisa berintegrasi dari dimensi profil Pancasila yang tadi sudah saya sajikan Bapak Ibu. Selanjutnya terakhir adalah kita sudah
melakukan semuanya sudah 98% ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mengeksekusi. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam program sekolah. Ya. Lalu bagaimana mengolah sampah yang dapat dimanfaatkan, lalu hal positif yang bisa kita ambil dari program sekolah. Ya, siapa saja yang akan terlibat dari program sekolah, yaitu semua warga sekolah. Ya, bagaimana mengolah sampah yang dapat dimanfaatkan? Ya, mungkin kita akan membuat program dari beberapa kelas, Bapak Ibu yang berbeda-beda. Ya, kita akan melakukan di akhir kita akan melakukan pesta karya kita, ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, hal positif apa yang bisa kita ambil? Positifnya apa? Ya menjadikan anak-anak ngeh ya terhadap lingkungannya dan juga tidak ada lagi sampah-sampah yang tercampur berserakan, Bapak Ibu. Apa yang diberikan sekolah kepada siswa untuk berkreasi mewujudkan sekolah ramah lingkungan? Yang pastinya kita akan memfasilitasi ya Bapak Ibu ya, kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat kita, mungkin kita bisa bicarakan dengan kepala sekolah kita fasilitas apa yang kita butuhkan untuk menunjang program ini agar terrealisasi dengan baik ya Bapak Ibu. Dan kelima, apa dampak pemberian reward bagi kelas yang hasil kreativitas yang bagus ya Bapak Ibu. Mungkin di beberapa kesempatan ya Bapak Ibu, di momen-momen hari tertentu kita bisa jadikan lomba menghias kelas dari sampah non organik ya. Jadi nanti di beberapa kelas kita bagi siapa yang paling bagus, mungkin nanti akan mendapatkan hadiahnya ya. Tentunya juga akan diprogramkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Dan terakhir, kerjasama dengan dinas pendidikan Bapak Ibu. Ibu, kita di sekolah sampahnya itu masih diambil setiap minggunya oleh dinas kebersihan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sebelum kita diambil semua oleh dinas kebersihan, kita pilah dulu mana nih yang bisa kita manfaatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, segitu simulasi program visi dan misi saya prakarsa perubahan, dan sudah saya tuangkan dalam metode inquiry apresiatif dalam kanvas belajarnya ya, karena memang semuanya butuh berkolaborasi Bapak Ibu ya. Dari warga sekolah ini yang kita harapkan kita semua bisa dapat berkolaborasi, berintegrasi satu sama lain. Bagaimana Bapak Ibu, berikut adalah impian, visi dan prakarsa perubahan saya di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi memang sampah itu bukan hanya di sekolah ini, mungkin nanti bisa ke depannya di sekolahnya yang lebih lanjut, mungkin nanti dia dalam bermasyarakat ya bisa memberikan sesuatu gebrakan yang positif di lingkungannya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Tentunya kita juga harus dapat berkolaborasi, bukan hanya dengan warga sekolah, dengan masyarakat sekitar dan orang tua ibu ya Bapak Ibu. Ngantuk ya Bapak Ibu ya, kita isi meeting lagi. Oke semuanya, tepuk semangat. Dang ding ding ding, dung dung dung, ha, aha aha se, aha aha ma, aha aha se, ma. Tadi pemenang ice breaking yang pertama oleh Bapak Alan ya, pertama dulu ya. Ya, buat Bu Rizka nih yang baru datang nih, semoga nanti Bu Rizka jadi pemenangnya ya. Oke, kalau tadi ice breakingnya kan mengenai tentang 1 tahun gitu ya, ada berapa bulan ya. Nah, sekarang kita ice breaking lagi. Bapak Ibu boleh coba lihat, 28 ditambah 32 kok hasilnya 1, 3 tambah 4 kok hasilnya 1, 5 tambah 7 tuh hasilnya 1. Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan pendapat dari pandangan sudut Bapak Ibu, konteksnya seperti apa? Salah ya semuanya? Salah ya? Betul Bu Yuli, berarti kalau Bu Yuli betul, Bu Yuli salah memberikan pendapatnya ya Bapak Ibu. Ya kita lagi di sini. Ya silakan Bapak Ibu. Ya biar dapat hadiah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 28 ditambah 32 sama dengan 1, menurut saya betul. 28 ditambah 32 berapa jumlahnya? 60. Berarti jadi 60 itu jadi 1 jam. Betul. Lanjut Billy, lanjut. Lanjut pilih. Pinter dia. Selamat jadi Bapak ya. Lanjut Bu, lanjut. Para anak suka begitu. Yang kedua, 3 tambah 4 sama dengan 1. 3 tambah 4 berapa sih jumlahnya Pak Alan?
makan. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya pikir Bu Yuri bakalan bilang 28 tambah 32 tuh 1 Bu besar gimana sih wajahnya? Siapa dulu dong Bu? Wih. Iya Bapak Ibu, jadi kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. 28 tambah 32 1, padahal 28 ditambah 32 itu hasilnya 60. Bisa jadi 60 menit jadi 1 jam. 3 tambah 4, 3 hari tambah 4 hari. Jadi bisa 1 minggu ya. Dan terakhir 5 tambah 7 itu adalah 12 ya. 12 bulan jadi 1 tahun. Jadi kesimpulan apa Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari mulai ice breaking yang pertama, lalu menginjak di pembahasan inti sampai ice breaking lagi sekarang, apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Ya, yang bisa kita ambil ya, kalau saya bisa menyimpulkan ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai ya, dengan logika cara berpikir kita masing-masing berbeda. Cara berpikir Bapak dan Ibu di sini semua pasti berbeda-beda, dengan sudut yang berbeda, dengan konteks yang berbeda ya. Lebih baik jadi bertanya, meminta rekan sejawat pendapat, merefleksi ya Bapak Ibu ya, mengupgrade kembali apa yang memang harus dikembangkan ya dengan penjelasannya, dan cobalah untuk mengerti konteksnya. Jadi jangan langsung itu salah, itu salah. Tapi ini jadi pembelajaran kita semua Bapak Ibu hebat ya, karena saya yakin Bapak Ibu hebat sudah lebih dulu pengalaman lebih banyak dari saya ya. Saya di sini hanya mengambil dari beberapa poin ya, saya coba saya sajikan di sini. Tidak untuk menggurui, kita di sini berdiskusi santai bersama-sama Bapak Ibu ya. Baik, dari visi dan juga inquiry apresiatif yang sudah saya tuangkan, dari Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya silahkan, atau Bapak Ibu yang ingin menambahkan saran juga silahkan ya Bapak Ibu ya. Keberhasilan diskusi hari ini adalah milik kita semua. Bapak Ibu boleh terapkan nanti saya juga pasti banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Silakan Bapak Ibu yang berkenan. Mungkin dari perwakilan dari kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 mungkin yang ingin bertanya silahkan ya. Tentunya dari inquiry Bagja ya Bapak Ibu ya. Boleh kan? Oke, silakan. Dari inquiry Bagja tadi, inquiry apresiatif Bagja yang sudah saya tuangkan, dan juga visi dan prakarsa perubahan saya yang sudah coba saya tuangkan simulasinya. Yang tentang sampah boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sangat menginspirasi sekali ya Bu Nisa ya. Jadi saya yang nggak tahu jadi tahu. Baik, di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara kita mengelola sampah, dan kira-kira kapan gitu bisa dimulainya? Mulai dari diri sendiri kah, atau dari lingkungan, atau ke anak-anak muridnya gitu? Terima kasih Bu Eka, ada pertanyaan yang muncul ya. Bagaimana cara melakukannya? Harus dari mana ya Bu Eka ya? Tadi yang sudah saya terangkan dan saya jabarkan untuk mensukseskan visi dan prakarsa perubahan di sekolah itu jelas adalah butuh berkolaborasi bersama ya Bapak Ibu ya. Kita mulai naikkan program kita ke kepala sekolah, lalu kita meminta dari rekan sejawat kita apakah yang harus dilakukan dari awalnya, itu kita butuh berkolaborasi. Tentunya untuk memulai program ini, apapun itu, memulai program atau perubahan positif itu dimulai dari diri kita sendiri Bu Eka. Setelah dari diri kita sendiri, kita rasa kita sudah mulai mempunyai perubahan dan berkembang, kita bisa ajak murid kita bisa ajak rekan sejawat kita Bu Eka, supaya bisa mewujudkan prakarsa perubahan kita. Dari contohnya dari tema pengelolaan sampah non-organik ya Bu Eka ya. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Eka? Bisa dipahami? Bisa, terima kasih Bu Eka. Tepuk tangan buat Bu Eka. Oke,
silakan selanjutnya Bapak Ibu, mungkin dari program kelas 2, dari kelas tinggi juga silakan yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Happy silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya bisa sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah visi yang Bu Nisa buat ini bisa dimasukkan ke dalam program P5? Itu saja. Oke, terima kasih Bu Happy. Lagi booming memang ya P5 profil belajar Pancasila ya. Bu Happy mengajar di kelas 2, sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau memang ditanya visi dan prakarsa perubahan yang saya buat, bisa nggak dikaitkan dengan P5? Sangat bisa sekali. Karena saya membuat visi dan prakarsa perubahan, saya melihat dari mengambil dari dimensi profil Pancasila tersebut ya Bapak Ibu ya, dari kearifan lokal dan apa temanya, kearifan lokal dan hidup berkelanjutan ya Bapak Ibu ya, bisa mengolah sampah, bisa mendaur ulang sampah ya mungkin dengan eco bright, terus kita membuat apa tikar atau tas dari bungkus minuman kopi ya, atau dari yang sederhana dulu. Kalau di kelas 2 kita bisa membedakan mana sampah plastik dan juga sampah organik seperti itu. Bagaimana Bu Yenti bisa diterima? Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, bisa jadi wawasan tambahan juga untuk Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya? Oke, Mas Adi. Yang entah udah dijelaskan atau belum ya, soalnya tadi saya sedikit agak ngantuk. Tapi alhamdulillah setelah makan buras jadi ngantuknya hilang. Jadi siapa tahu kalau memang udah dijelaskan berarti saya yang salah ya. Ini tadi Ibu sudah mempunyai program dan rencana gitu ya, yang mungkin akan dilaksanakan ke depannya. Bagaimana gitu cara mengevaluasi atau memonitoring program ini? Baik, terima kasih Pak Adik. Bagaimana cara kita memonitoring dan mengevaluasi? Berarti kalau dari dalam poin kanvas bagiannya diatur eksekusi Bapak Ibu ya. Siapa yang akan dijabarkan rencana desain? Siapa yang akan memonitoring dan mengawasinya? Yang pasti dari program sekolah yang akan kita implementasikan sudah kita berhasil diterapkan, itu yang akan mengawasi dan memonitoring ada. Yang mengawasi itu pasti dari kepala sekolah ya Ibu ya, karena Ibu kepala sekolah adalah aktor pemimpin untuk kita semua. Akan dibawa kemana program ini? Untuk monitoring dan evaluasi, mungkin kita bisa membuat tugas bersama para rekan sejawat, berkolaborasi bagian-bagian mana yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi seperti itu Pak. Bagaimana Pak Adi, bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih. Satu lagi mungkin Ibu untuk, oke, Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam pengelolaan sampah kan dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya diri kita sudah memulai, tapi lingkungan kita tidak mendukung dan murid-muridnya pun tidak bisa diarahkan, apa pendapat Ibu? Bu Santi ya, lebih ke kekhawatiran ya program yang sudah kita buat. Terus nanti kalau nggak bisa running gimana ya? Itu pasti setiap program, setiap rencana, setiap visi dan prakarsa perubahan pasti ada kekhawatiran Bapak Ibu ya. Bahkan kita yang sedang duduk di sini pada saat ini terbesit di benak kita ada kekhawatiran mungkin di rumah atau mungkin nanti kekhawatiran yang lain-lain Bapak Ibu ya. Yang jelas Bu Santi, terima kasih sudah memberikan pertanyaannya. Jadi untuk memulai suatu program itu kan memang mulai dari diri. Ya, selanjutnya kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat kita. Yang menjadi kekhawatiran Bu Santi adalah kalau nanti anak-anaknya nggak mau gimana gitu ya. Kan sama lingkungannya juga tidak mendukung misalnya gitu ya, cuek atau acuh lah seperti itu. Itu memang menjadi tantangan bagi kita semua Bapak Ibu ya. Dari program ini kita mungkin bisa lebih lebih menuangkannya lagi, lebih berkolaborasi lagi. Mungkin bukan sosialisasinya berarti bukan hanya dengan rekan sejawat yang ada di sekolah ya Bapak Ibu ya,
mungkin kita bisa mengundang dalam program acara, mungkin semisal acara-acara program tertentu kita bisa libatkan warga sekitar sekolah ya Bapak Ibu ya, sambil kita masukkan implementasikan rencana program kita itu seperti apa ya kan, pengolahan limbah sampah. Jadi kita coba mungkin dari melibatkan warga sekitar luar, masyarakat luar ya, RT setempat mungkin ya, yang bisa siapa saja yang mau ikut ya dari program kita ini ya. Tidak ada sesuatu, bagi saya tidak ada program yang tidak akan berhasil kalau bukan dari kerjasama dan kolaborasi dari kita semua. Seperti itu Bu Santi, bagaimana bisa diterima? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, dari pertama kita mulai sambutan dan lalu saya mulai memperkenalkan memenuhi kalimat-kalimat rupa, impian-impian Bapak Ibu. Semua kesimpulannya kita semua sebagai pendidik pasti mempunyai impian dan perwujudan kita ya Bapak Ibu ya, untuk hal kebaikan untuk sekolah kita sendiri dan juga murid kita sendiri Bapak Ibu ya. Tidak ada yang tidak menginginkan tidak baik ya, sesuatunya juga pasti akan berharga dan bisa bermanfaat. Mungkin bukan sekarang Bapak Ibu ya, tapi mungkin bisa di kemudian hari ya, entah 5 atau 10 tahun ke depan, atau mungkin nanti murid-murid kita sudah bermasyarakat Bapak Ibu. Ada 1 atau 2 ucapan kita yang masuk, yang terbesit di hatinya ya Bapak Ibu ya. Untuk program visi ini saya ingatkan kembali, saya tidak bukan tujuan diskusi kali ini adalah tidak untuk merubah visi ya. Saya hanya mempraktekkan presentasi saya apabila nanti kita akan mengupgrade visi kita ya, apa saja yang harus kita telusuri dulu, apa saja yang harus kita persiapkan supaya program kita, visi kita berjalan dengan jangka panjang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas hari ini. Mohon izin Ibu untuk menutup kegiatan hari ini, boleh? Boleh? Atau mungkin saya mau dengan saran mungkin dan kesimpulan dari Ibu Pepet Budita, silakan. Ibu Kepala Sekolah dulu ya, mungkin maaf. Begini Bu ya. Baik Bapak Ibu, pemaparan yang sangat wow ya, tanpa saya duga ternyata muncul kembali bibit-bibit dari sekolah kami yang merupakan rintisan dari yang sudah lama di sini. Bu Nisa baru kurang lebih 1 tahun di sini ternyata Bu Nisa ini bisa cepat beradaptasi dan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah lama di sini. Dan presentasi hari ini di luar ekspektasi saya sebelumnya gitu ya, bisa wow ternyata dengan pendidikan di guru penggerak angkatan 11 ini baru berjalan 2 bulan ya Bu ya, ternyata sudah ada ilmu yang sangat bermanfaat yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kamu. Karena memang jujur di PMN saya juga teman-teman ini gaya hidup berkelanjutan diantaranya tentang sampah, dan ini salah satu mungkin sebagai indikator pencapaian apa yang nanti akan kita capai di sini. Karena kalau baru merintis Kurmer ini baru tahun kedua ini, jadi untuk kelas 36 memang belum, kami masih menggunakan K13. Dan semoga apa yang dipaparkan bisa menjadikan satu acuan bagi kami, ilmunya bisa diserap oleh teman-teman yang lain dan bisa kita praktekkan bermula dari diri kita sendiri. Memang insya Allah kami untuk hal sampah, apalagi saya selalu cerewet, itu cuma cerewetnya memang belum tertata, baru cerewet dalam berbahasa gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa ekspektasi ini bisa bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Nisa yang memang bisa memaparkan sejauh ini ya, presentasinya wow ya, bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa kita kolaborasikan dan kita praktekkan insya Allah dalam jangka waktu dekat ini. Karena saya juga ingin mengetahui kelas 1, 2, 4, 5 ini yang sudah memakai kurma bisa langsung ada hasil dari kurmanya ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bisa berguna untuk kita sepanjang. Mungkin ekspektasi saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, yang mudah-mudahan apa
yang saya sampaikan hari ini sedikitnya dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Selanjutnya, terima kasih atas saran dan masukannya dari Ibu Kepala Sekolah, dan terima kasih supportnya selalu yang luar biasa untuk saya pribadi dan semua rekan guru yang ada di sini. Selanjutnya, saya mohon izin Ibu Nita untuk memberikan saran dan masukannya. Terima kasih. Izin Ibu Basmala. Saya hanya melengkapi Ibu Basmala ceritanya. Iya, tadi saya menyimak sekali dari diskusi Bapak Ibu guru tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid di masa depan. Di situ tadi yang saya kesimpulannya adalah memimpikan murid-murid yang sopan, santun, dan berakhlak mulia. Intinya seperti itu ya Budi saya. Kemudian di sekolah Cirebon 3 ini mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-muridnya. Kemudian warga di sekolah Cirebon 3 ini yakin bahwa mampu menciptakan budaya positif di sekolah, gitu ya. Nah ini saya lihat visi dari SD Cirebon 03, yaitu mewujudkan suasana sekolah yang kondusif, disiplin, dan berprestasi berdasarkan iman dan takwa, dengan disesuaikan dengan prakasa perubahan dari Bu Anissa, yaitu mengelola sampah gitu ya, mengelola sampah yang nantinya menuju ke sekolah ramah lingkungan dan sekolah adiwiyata. Amin ya Bu ya, mudah-mudahan tercapai. Itu menurut saya sudah sesuai karena di situ ada kata berdasarkan iman takwa. Kita sudah tahu bahwa menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian juga sesuai dengan visi Bu Anissa sendiri, turunan dari visi SD Cirebon 03, yaitu terwujudnya generasi berkarakter. Nanti kan kalau menjaga kebersihan itu karakter yang ditanamkan. Bagaimana murid itu yakin bahwa menjaga kebersihan itu adalah penting bagi dirinya, bukan karena hukuman atau penghargaan atau aturan di sekolah yang harus dipatuhi, tapi memang sudah tertanam karakter di dalam dirinya. Kemudian berbudaya menjaga kebersihan sekolahnya, unggul dengan profil pelajar Pancasila yang tadi didiskusikan oleh Bapak kurikulum, bahwa dengannya direvisi menjadi yang berprofil pelajar Pancasila. Bahwa profil pelajar Pancasila juga salah satunya adalah bisa masuk dari gaya hidup berkelanjutan, yaitu menjaga kebersihan sekolah. Nah seperti itu visi dari SD Cirebon 03, turunannya visi Bu Anissa impiannya sendiri. Kemudian prakasa perubahan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana Bu Anissa menggunakan pendekatan aset positif yang ada di sekolah. Karena Bu Anissa melihat, mengidentifikasi bahwa SD Cirebon 03 ini asetnya bagus untuk bisa menerapkan program adiwiyata ramah lingkungan gitu ya Bu ya. Mungkin dilihat dari SDM Bapak Ibu guru yang sudah memberi contoh kepada anak-anaknya untuk menjaga lingkungan sekolah gitu ya. Kemudian juga sarana prasarana yang didukung, kamar mandi yang sudah cukup, tempat sampah yang sudah memadai, itu bisa menjadi potensi untuk mewujudkan visi SD Cirebon 03 tadi. Berdasarkan iman dan takwa, dengan kondusif, sekolah yang kondusif berarti sekolah yang nyaman, asri, bersih gitu ya. Nah itu sudah sesuai ya. Kemudian hanya diperlukan gini, kolaborasi, konsisten gitu ya. Biasanya konsisten nih yang agak kurang. Titip pesannya begitu aja. Punten Ibu Kepala Sekolah, maksudnya ini kan mau dijadikan P5 juga ya. Biasanya P5 itu kan jangan dijadikan image, hanya panen karyanya gitu. Setelah itu budayanya balik lagi ke asal, lupa sampah misalnya gitu ya, anak-anaknya cuek. Jadi maksudnya P5 itu tertanam karakter gitu, sampai seterusnya tertanam karakter untuk peduli lingkungan, terutama di sekolahnya, apalagi sampai ke dimanapun murid itu berada. Murid mempunyai karakter bahwa yakin itu adalah karakter yang bagus untuk menjaga lingkungan gitu ya, penting. Jadi seperti itu, dan perlu kolaborasi dari Bapak Ibu guru untuk mewujudkan program tersebut.
tersebut kompak Bapak Ibu Guru SD Cirebon 03 untuk mensukseskan program ramah lingkungan dan apalagi bisa terwujud menjadi sekolah adiwiyata. Wah, itu keren banget. Nah, nanti kan Bu Anissa ini gini Bapak Ibu, dia sekarang sedang modul 1.4, nanti ada aksi nyata. Nah, ini ada kaitannya dengan ini. Jadi nanti Ibu Rida, Ibu Pak Sekolah, kayaknya kalau saya lihat nanti aksi nyatanya tentang sampah. Nah, nanti mohon monitoring dan evaluasi dari Bu Pak Sekolah, apakah nih berjalan aksi nyatanya gitu ya Bu ya, bukan hanya sekedar tugas di LMS gitu ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini bukan hanya menunaikan tugas di LMS, tapi Bu Anissa dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di sini dan dukungan Ibu Pak Sekolah, monitoring dan evaluasi bisa mewujudkan visi tadi, mewujudkan visi yang pertama. Yang kedua bisa menumbuhkan karakter anak tadi sesuai dengan profil belajar Pancasila dengan temanya tadi hidup berkelanjutan. Kemudian bisa menjadi brand SD Cirebon 03 yang menjadi daya tarik nanti dari orang-orang yang di luar sana. Oh, kalau di Cirebon 03 itu benar-benar sekolahnya asri, nyaman, bersih. Saya mau nyokolain anaknya di situ seperti itu. Mudah-mudahan benar-benar terwujud menjadi sekolah adiwiyata. Semangat ya Bapak Ibu. Ya, di sekolah adiwiyata tuh keren loh, hebat ya. Nah, itu perlu kolaborasi, semangat, konsisten dari Bapak Ibu guru semua. Yakin dari dalam hati ya, sepenuh hati kita ingin mensukseskan SD kita ini bersama menjadi sekolah adiwiyata. Seperti itu ya. Terima kasih Bu Anissa, boleh disimpulkan dan kemudian ditutup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saran dan masukannya Ibu Ita. Ya, betul yang dikatakan Bu Ita, untuk konsisten itu memang memerlukan usaha yang memang butuh rutin ya Bu ya, supaya terwujudnya. Sekilas dari visi dan prakarsa perubahan yang saya tuangkan di kanvas bahagia ini. Kenapa saya memimpikan sekolah ini bisa menjadi sekolah adiwiyata? Jadi pada suatu ketika dulu di sekitar setahun yang lalu SD Cirebon 3 sedang melaksanakan rapat kepala sekolah gitu ya. Semua kepala sekolah Sukaraja rapat di sekolah ini. Jadi ibu kepala sekolah itu pernah cerita ya, sekolah ini sudah bagus, terdapat beberapa tanaman dan juga pengelolaan sampahnya mulai rutin ya Bu ya, bagus. Mudah-mudahan ini bisa jadi sekolah adiwiyata. Nah, disitulah tergerak saya untuk membuat visi dan prakarsa perubahan supaya bisa mewujudkan ya Bu ya apa yang dikatakan oleh beberapa kepala sekolah yang ada sekarang aja, lalu ibu kepala sekolah yang coba menceritakan kepada kami gitu. Jadi saya berpikir bagaimana ya supaya saya juga bisa dapat mewujudkan Bapak Ibu ya, yang lebih juga untuk keberhasilan sekolah kita untuk kita juga. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dari program visi dan juga prakarsa perubahan yang kita selaraskan dengan visi sekolah itu Ibu ya, mudah-mudahan kita bisa dapat mewujudkannya konsisten dan bisa menjadi nilai plus dan juga nilai brand ya Bu ya untuk sekolah SD Cirebon kita semua. Semangat Bapak Ibu semuanya, semoga paparan yang saya berikan kepada Ibu yang kita diskusikan bersama dapat menjadi sesuatu yang baik gitu Bapak Ibu ya, yang bisa kita ambil pelajarannya ya, sebuah kebaikan. Saya yakin Bapak Ibu pengalamannya mungkin pasti lebih banyak ya. Saya di sini saya coba tuangkan kembali, kita berkolaborasi bersama. Harapan saya setelah ini kita bisa berkolaborasi bersama terkait P5, terkait pengelolaan sampah. Intinya kita menjaga sekolah dari kita untuk kita kembali seperti itu. Dari Bapak Ibu, kesimpulan yang sudah saya sebutkan, selanjutnya mohon izin kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ya menempatkan waktunya pada kegiatan hari ini ya, insya Allah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Saya mohon izin tutup kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
saya pun masih belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang sudah ingin berkemas untuk segera pulang. Foto, kita kata foto bersama dulu ya Bu ya. Pak Angga, silakan Bapak Ibu. Bu Yuli, yang nanya Bu Yuli. Ya, foto-foto dulu Bapak Ibu ya. Buat kenang-kenangan ya Bapak Ibu. Jarang-jarang kan saya ngomong sendiri di depan, ini sebenarnya udah gemeter. Jarang-jarang.